Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami yang berjudul Akad Wadiyah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faizah MH. Adapun anggota kelompok 7, pertama Syarifah, kedua Aldina Sriwahyuni. Selanjutnya pembahasan. 1. Definisi akad wadiyah. Kedua, analisis wadiyah klasik dan wadiyah kontemporer. Ketiga, landasan syariat akad wadiyah. Keempat, rukun dan syarat akad wadiyah. Kelima, jenis-jenis akad wadiyah. Keenam, istilah wadiyah yadamana pada fikih klasik. Ketujuh, aplikasi wadiyah dalam lembaga keuangan syariah. Definisi wadiyah. Secara bahasa, wadiyah bisa diartikan dengan meninggalkan atau titipan. Sedangkan istilah, wadiyah adalah sesuatu yang dititipkan oleh satu pihak atau pemilik kepada pihak lain dengan tujuan untuk dijaga. Dan dapat dipahami bahwa wadiyah adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya. Dalam bisnis modern, wadiyah berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan baik berupa tabungan dan giro. Analisis wadiyah klasik dan wadiyah kontemporer. Ibnu Qudamah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW sampai generasi berikutnya, wadiyah telah menjadi ijma amali, yaitu konsensus dalam praktek bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya. Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma atau berkonsensus akan legitimasi al-wadiyah. Karena watak manusia yang selalu tergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Praktek wadiyah pada masa-masa awal sebagaimana yang dijelaskan dalam berbagai kitab fikih adalah titipan barang. Bersamaan dengan perkembangan ekonomi syariah, khususnya mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank maupun non-bank, akad wadiyah ini mengalami perubahan yang justru bertolak belakang. Sifat akad wadiyah juga mengalami pergeseran, dari semula bersifat amanah dengan tujuan takarub atau tabaru, bergeser menjadi akad damanah untuk tujuan-tujuan profit. Terlepas dari pro kontra yang ada terkait penggunaan kartu e-money, Ustadz Oni Sahroni dalam bukunya Fikih Muamalah Kontemporer membahas ekonomi kekinian menjelaskan bahwa kartu e-money secara syariah diperbolehkan. Hal ini juga mengacu pada fatwa DSN nomor 116 DSN MUI 9 2017 tentang uang elektronik syariah karena dilihat dari maslahat yang hadir dengan adanya kartu e-money. Salah satu akad yang digunakan pada akad e-money adalah akad wadiyah. Landasan syariat akad wadiyah. Yang pertama, Al-Quran. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, hadis. Siapa yang dititipi wadiyah, maka tidak ada tanggungan atasnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud, dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga disahihkan oleh Hakim. Yang ketiga, ijma. Ulama sepakat diperbolehkannya wadiyah, ia termasuk ibadah sunnah. Dalam kitab
disebutkan ijma dalam setiap masa memperbolehkan wadiyah. Dalam kitab Ishab disebutkan, ulama sepakat bahwa wadiyah termasuk ibadah sunnah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Rukun dan syarat akad wadiyah. Menurut jumhur ulama, rukun wadiyah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ada pelaku akad, 2. Barang titipan, 3. Sigat ijab dan kabul. Jumhur mensyaratkan dalam wadiyah agar pihak pelaku akad telah balik, berakal, dan cerdas, karena akad wadiyah mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah balik, namun tidak cerdas, menurut jumhur akad wadiyahnya tidak dianggap sah. Jenis-jenis akad wadiyah. 1. Wadiyah yad al-amanah, yaitu titipan murni. Orang yang menerima titipan bertanggung jawab barang yang dititipkan kepadanya. Orang yang menerima titipan tidak wajib mengganti atau menjamin barang titipan dan wajib mengembalikan titipan apabila pemilik barang meminta, tetapi harus tetap menjaganya sesuai kelaziman. 2. Wadiyah yad damanah, yaitu wadiyah dengan prinsip penggantian, yang mengandung pengertian bahwa benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak pemilik barang atau dana dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun dengan demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan. Istilah wadiyah yad damanah pada fikih muamalah klasik. Mazhab Maliki dan Syafi'i mendefinisikan bahwa wadiyah dilakukan dengan mewakilkan kepada orang lain dalam hal penjagaan harta tertentu atau harta yang memiliki nilai dengan cara tertentu. Artinya, dari teori akad wadiyah yang berarti titipan murni menurut fikih muamalah, pada praktik operasional di perbankan syariah menggunakan prinsip wadiyah yad damanah setelah adanya pergeseran prinsip atau pemekaran makna yang berimplikasi pada akibat hukumnya. Sementara, fikih klasik tidak mengenal wadiyah yad damanah atau menyamakan prinsip wadiyah yad damanah dengan qard atau piutang. Secara prinsip, produk ini dinilai berbeda dengan prinsip wadiyah yang berarti titipan murni menurut fikih muamalah klasik. Sehingga wadiyah yang ada di perbankan syariah bukanlah wadiyah yang dijelaskan pada kitab-kitab fikih. Wadiyah perbankan syariah yang saat ini dipraktekkan lebih relevan dengan hukum piutang, karena pihak bank memanfaatkan uang nasabah dalam berbagai proyeknya. Adanya kewenangan untuk memanfaatkan barang, memiliki hasilnya, dan menanggung kerusakan atau kerugian adalah perbedaan utama antara wadiyah dan hutang piutang. Dengan demikian, bila ketiga karakter ini telah disematkan pada akad wadiyah, maka secara fakta dan hukum akad ini berubah menjadi akad hutang piutang dan bukan wadiyah. Aplikasi akad wadiyah dalam lembaga keuangan syariah. Akad wadiyah yang dipergunakan dalam bank syariah adalah wadiyah yad damanah, di mana pihak bank sebagai penerima titipan mempunyai hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan dana titipan dari nasabahnya, dan berhak atas hasil atau keuntungan dari pengelolaan dana tersebut. Sedang pemberian bonus kepada pemilik dana merupakan kebijakan pemimpin pusat dari bank itu sendiri. Dan bank sebagai penerima titipan berkewajiban memberikan ganti rugi apabila terdapat kerusakan atau kehilangan atas barang titipan, baik hal tersebut dikarenakan kesengajaan atau kelalaian atau karena bencana alam. Kegiatan usaha bank syariah juga telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam pasal 36 disebutkan bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yakni meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain: pertama, giro berdasarkan prinsip wadiah. Kedua, tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. Ketiga, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.